Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Intan Kartika Sari bersama 5 orang teman saya, yaitu Hari Teguh Kurniawan, Atika Nudarul Janan, Imas Sururoh Janah, Dian Cindy Oktaviani, dan Dara Alfiana, akan menyampaikan informasi umum terkait kasus yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu kasus COVID-19. Nah, untuk apa aja yang bakal kita bahas, nanti kita bakal bahas sebenarnya apa sih itu COVID-19, bagaimana cara penularannya, siapa yang paling rentan terkena, dan gejala apa aja yang timbul oleh penderita. Nah, untuk itu, silahkan dicermati ya teman-teman. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini merupakan keluarga virus yang sangat besar. Ada yang dapat menginfeksi hewan, namun ada pula jenis virus corona yang dapat menginfeksi dan menularkan dari manusia ke manusia, seperti yang terjadi pada kasus COVID-19. Sampai saat ini, 9 Mei 2020, di Indonesia sendiri terdapat 13.645 kasus positif COVID-19. Mengapa banyak orang tertular dan meninggal? Karena COVID-19 merupakan jenis virus baru. Jadi, manusia belum punya kekebalan tubuh yang cukup terhadap virus corona ini. Selain itu, vaksin dan obat dari virus ini belum ditemukan. Saat ini, peneliti di penjuru dunia masih berlomba-lomba mencari vaksin dan obatnya. Dan siapa yang paling mudah untuk terinfeksi virus corona ini? Yaitu orang-orang lanjut usia yang memiliki umur di atas 65 tahun dan orang-orang dengan penyakit kronis seperti penyakit gangguan pernapasan kronis, tekanan darah tinggi, jantung koroner, dan diabetes. Cara penularan COVID-19. Yang pertama ada droplet, di mana COVID-19 dapat ditularkan oleh orang yang telah terkontaminasi virus COVID-19 melalui percikan-percikan seperti bersin, batuk, maupun berbicara. Kemudian ada kontak langsung, di mana orang yang belum terkena COVID-19 kontak langsung terhadap orang yang telah terkontaminasi virus COVID-19 melalui kontak fisik secara langsung, baik itu seperti berjabat tangan, berpelukan, ataupun kontak fisik lainnya. Kemudian yang terakhir adalah memegang benda yang telah terkontaminasi, seperti tombol lift, pegangan tangga, maupun uang kertas. Yang mana virus ini dapat bertahan hidup selama berjam-jam maupun berhari-hari pada benda-benda tersebut. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai tanda dan gejala orang terpapar virus COVID-19, yaitu batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam yang suhunya mencapai 38 derajat Celcius atau lebih, letih dan lesu, serta sesak nafas. Nah, apabila teman-teman atau keluarga kalian mengalami gejala yang sudah disebutkan, segera periksa ya. Nah, sebenarnya kapan sih orang yang terpapar virus COVID-19 ini harus dirujuk ke rumah sakit? Pada umumnya, orang yang terpapar virus corona akan menunjukkan gejala-gejala yang tingkatannya terbagi menjadi tiga ya, yaitu gejala ringan, gejala sedang, dan juga gejala berat. Gejala-gejala ini biasanya muncul mulai hari kedua sampai hari ke-14 setelah penderita terpapar virus corona. Pada gejala ringan, biasanya penderita mengalami demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan juga malaise namun tanpa pneumonia ya. Nah, apabila penderita mengalami gejala-gejala ringan tersebut, tidak perlu langsung dirujuk ke rumah sakit, melainkan penderita cukup hanya isolasi diri di rumah. Selanjutnya pada gejala sedang, penderita biasanya akan mengalami demam di atas 38 derajat Celcius, sesak nafas, batuk menetap, dan juga sakit tenggorokan, dan juga pneumonia ringan disertai nafas yang cepat. Pada anak-anak usia di bawah 2 bulan, biasanya ditandai dengan frekuensi nafas yang lebih dari 50 kali tiap menitnya ya. Nah, apabila terjadi gejala sedang, penderita harus segera dibawa ke rumah sakit darurat karena penderita harus segera melakukan tes apakah penderita tersebut terpapar virus corona atau hanya demam dan batuk biasa ya. Nah, selanjutnya pada gejala berat, penderita akan mengalami demam di atas 38 derajat Celcius yang menetap
ISPA atau pneumonia berat, dan biasanya gejala juga ditambah dengan frekuensi nafas yang lebih dari 30 kali per menit, distress pernafasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 90% pada udara kamar ya. Nah, apabila penderita sudah sampai mengalami gejala berat, maka penderita harus langsung dibawa ke rumah sakit rujukan ya, atau rumah sakit yang memang khusus menangani pasien-pasien yang terpapar virus COVID-19 ini. Nah, itulah penjelasan dari kami. Jangan panik untuk menghadapi wabah ini. Mari kita jaga anggota keluarga kita dengan tetap stay at home, jaga kesehatan, dan jaga jarak. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.